Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan membahas ya untuk uji kompetensi 1. Ini adalah bab kedua ya, sel volta dan elektrolisis. Ini ke bagian redox terlebih dahulu ya dek ya. Oke, kimia kelas 12 semester 1 saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk bagian esai, adik boleh lihat di video kakak yang lain di YouTube Les Matkim. Oke. Nomor 1, unsur logam yang mempunyai bilangan oksidasi plus 6 pada ion adalah, oke ya, ini untuk poin A, itu ada SbO43-. Logamnya tuh Sb-nya. Kita akan mencari biloxnya O. O itu adalah min 2. Min 2 dikalikan 4 itu adalah min 8. Min 8 tambah berapa biar min 3? Maka jawabannya plus 5. Salah ya, kita sedang mencari yang plus 6. Selanjutnya kita masuk ke poin B. Itu adalah Cr2O72-. Ini juga sama aja cara menghitungnya. O itu adalah min 2. Min 2 kalikan 7 itu adalah min 14. Min 14 tambah berapa biar min 2? Maka plus 12. 12 dibagi 2 karena Cr-nya ada 2. Maka plus 6. Oke, jawabannya itu adalah B. Coba saya akan cek untuk poin C ya, yaitu CrOH4-. Di sini OH itu biloxnya adalah min 1. Min 1 kalikan 4 itu min 4. Maka min 4 tambah berapa biar min 1? Maka plus 3. Poin D, ada ASO33-. Oh, min 2 kalikan 3 itu adalah min 6. Min 6 tambah berapa biar min 3? Yaitu plus 3. Ya, maka jawabannya adalah B ya, yang plus 6. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Di antara reaksi berikut yang merupakan reaksi autoredox. Oke, reaksi autoredox itu adalah suatu reaksi di mana reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama. Misalkan Mbak punya A menghasilkan B plus C. Nah, ini A mengalami oksidasi sekaligus A mengalami reduksi. Nah, inilah autoredox. Kalian cari ya poin yang di kiri itu keluar 2 kali unsurnya. Sebagai contoh ya, di sini sudah terlihat jawabannya itu adalah C. Kenapa begitu? Coba kita lihat ya. Cl itu keluar 2 kali nih. Nah, di sisi produk keluar 2 kali. Ya, maka Cl2 ditambah dengan 2 KOH menghasilkan KCl ditambah dengan KClO ditambah dengan H2O. Nah, di sini Cl2 adalah unsur bebas, maka biloxnya adalah 0 menjadi K itu adalah plus 1, maka Cl-nya itu min 1, lalu Cl2 menjadi ini di dalam KClO. O itu adalah min 2, K itu adalah plus 1. Min 2 tambah 1 itu min 1, maka Cl-nya plus 1. Min 1 tambah berapa biar 0 ya, bilok totalnya ya. 0 ke min 1 mengalami reduksi, 0 ke plus 1 mengalami oksidasi. Nah, inilah yang disebut autoredox. Cl2 itu sebagai oksidator sekaligus reduktornya, tetapi hasil reduksi dan hasil oksidasi adalah zat yang berbeda. Begitu ya. Next, poin ketiga, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi MnO4- menjadi Mn2+. Oke, kita akan coba ya. Saya akan buat di sini MnO4- menjadi Mn2+. Elektron yang terlibat tinggal AD. Tentukan perubahan biloxnya saja. Ini O itu kan min 2 ya. Min 2 dikalikan 4 itu adalah min 8. Min 8 tambah berapa biar min 1? Maka plus 7. Begitu ya. Di sini adalah sebuah ion, maka mengikuti muatannya, maka nanti sini plus 2. 7 ke 2 itu adalah turun 5 elektron. Maka elektron yang terlibat itu adalah 5. Begitu guys. Paham? Nah, coba. Manakah elektron yang terlibat dalam kondisi asam? Kita coba ya setarakan dalam suasana asam. MnO4- menjadi Mn2+.
Di sini kelebihan oksigen, sini kekurangan oksigen, maka sisi yang kekurangan oksigen Mbak tambah H2O. Sisi sebaliknya ditambah H+. Di sini oksigennya ada 4, maka saya letakkan sini 4 biar oksigennya sama-sama 4. Di sini H-nya 8, maka Mbak masukkan 8. Di sini elektronnya berapa? Ini -1 ditambah 8 itu adalah +7. Untuk ruas kanan elektronnya itu adalah +2 tambah 0 yaitu +2. Agar ruas kiri dan kanan elektronnya sama, maka ini kita tambah berapa? Biar sama-sama +2 maka 7 kurangi 5 elektron. Nah, inilah elektron yang terlibat. Sama saja. Ya, kalian carilah perubahan biloxnya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Unsur klor dalam senyawa dapat ditemukan dalam bilangan oksidasi -1 sampai +7. Di antara ion ClO-, ClO3-, ClO4- dan Cl- yang tidak mengalami reaksi disproporsionasi. Saya akan jelaskan ya, apa itu disproporsionasi? Disproporsionasi atau autoredoks yaitu suatu reaksi redoks di mana reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama. Itulah reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Nah, oke ya. Nah, di sini ada ClO-, ada ClO3-, ada ClO4-, dan ada Cl-. Di sini kita akan menentukan biloxnya Cl ya, Dek. Ini biloxnya adalah -1, ini biloxnya 4 kalikan -2 itu -8 tambah berapa biar -1 itu adalah +7. ClO3-, 3 kalikan -2 itu -6, -6 tambah berapa biar -1 maka +5. O itu adalah -2, -2 tambah berapa biar -1 yaitu +1. Jadi bilox maksimumnya itu adalah +7. Sebenarnya tuh senyawa yang terbentuk tuh paling kecil tuh Cl, biloxnya -1 ya. Lalu ada ClO-, ada ClO2-, ada ClO3-, ada ClO4-. Untuk Cl- bilox minimumnya yaitu Cl-nya -1, di sini adalah +1, ini adalah +3, di sini adalah +5, di sini adalah +7. Syaratnya disproporsionasi adalah zat tersebut itu biloxnya bisa naik dan bisa turun. Jadi yang bisa mengalami disproporsionasi itu hanya ini aja. Nih 3 ini unsur. 3 senyawa ini ya. Nah, ini kan bisa biloxnya turun, bisa juga biloxnya naik. Untuk yang tengah ini juga sama, biloxnya bisa turun, bisa juga naik. Maka satu zat bisa mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Ini juga sama ya, bisa mengalami reduksi, bisa mengalami oksidasi sekaligus. Maka yang tidak bisa mengalami disproporsionasi itu adalah bilox Cl minimum dan maksimum. Untuk Cl min dia biloxnya hanya bisa naik tuh, hanya bisa jadi +1, +3 atau +5. Tidak bisa turun menjadi -2 karena -2 itu tidak ada di golongan 7. Selanjutnya, ini untuk yang ClO4- itu bilox maksimumnya adalah +7, dia biloxnya hanya bisa turun, hanya bisa mengalami reduksi, tetapi tidak bisa mengalami oksidasi, gitu ya. Maka nanti yang tidak dapat mengalami disproporsionasi adalah Cl- dan ClO4-. D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan reaksi berikut. Setelah reaksi setara, tentukan koefisien BD. B dan D dan E ya. Oke, saya akan buat reaksi ulangnya di sini. HNO3 ditambah dengan Cu2O menghasilkan CuNO32 ditambah dengan NO ditambah dengan H2O. Ya, yang mengalami perubahan bilox adalah N. Nanti dengan N di sini ya. Ini kayak gini. Lalu Cu dengan Cu. Nah,
O itu adalah min 6 ya, 3 kalikan min 2 itu min 6, H itu adalah plus 1, maka min 6 tambah 1 itu min 5, maka N-nya adalah plus 5. O itu adalah min 2, maka N-nya nanti adalah plus 2. 5 ke 2, maka biloxnya turun 3. Lanjut. Nah, ini perhatikan CU-nya ada 2 loh, kok di sisi kanan CU-nya cuma 1, maka Mbak setarakan dulu sini 2. Ini tanda panah ya, Dek. Nah, selanjutnya O itu adalah min 2, maka di sini adalah plus 2. 2 bagi 2 itu adalah plus 1. NO3 itu adalah min 1 ya, Dek, satu kesatuan. Min 1 kalikan 2 itu adalah min 2, maka CU-nya nanti plus 2. Nah, 1 ke 2 itu biloxnya adalah naik 1, tapi jangan lupa Mbak kali 2. Kenapa dikali 2, Mbak? Karena CU yang terlibat adalah 2. Kalau ini N yang terlibat 1, maka artinya tuh min 3 kali 1. Setelah itu kalikan silang ya, Dek. Di sini dikali 2, di sini dikali 3. Maka menjadi 2HNO3 ditambah, ikuti garisnya ya, Dek. Ini kalikan 2. Yang ini kita kalikan dengan 3. 3-nya ke sana, 3-nya ke sana. Ditambah dengan 3CU2O menghasilkan 6CuNO32 ditambah dengan ini 2 kalikan sini ya. 2NO ditambah dengan H2O. Ditanya BDE. BDE. Oke, sebenarnya tuh B-nya udah ketemu 3 ya, D-nya udah ketemu 2, cari yang 32. Maka salah. Yowis jawabannya C ya. Kita akan coba ya, Dek. Kita akan menggunakan metode Kaho. Setarakan yang kation terlebih dahulu atau yang logam, di sini adalah Cu. Habis logam adalah anionnya yaitu nitrogen. Setelah nitrogen H dan O. Kationnya atau Cu-nya di ruas kiri itu ada 6, maka di ruas kanan juga wajib ada 6. Udah sama-sama 6 ya. Anionnya atau nitrogen di ruas kiri itu adalah 2, ini 2 nih. Di ruas kanan berapa, Dek? Kita lihat yuk. 6, ini kan 1 ya. 1 kalikan 2 tuh 2, 2 kalikan 6 itu 12. Nah, ini berapa N-nya? 1 kalikan 2 itu adalah 2. Maka ruas kanan itu N-nya 14. Nah, ruas kiri kok cuma 2? Yowis, berarti koefisiennya Mbak ganti saja menjadi 14. Biar N-nya sama-sama 14. Oke ya, N-nya sudah setara, kita masuk ke H. Ruas kiri H-nya itu ada 14. Maka ruas kanan itu juga wajib 14. Tidak ada H, maka Mbak masukkan sini koefisiennya 7. 7 kalikan 2 kan 14. Berarti H-nya sudah setara, oksigennya nanti otomatis setara. Kita lihat ya, 14 dikalikan 3 berapa, Dek? 12, 42 ya. Nah, ini 3 kalikan 1, 42 tambah 3 yaitu 45. Maka ruas kanan juga wajib 45. 3 kalikan 2 itu 6, 6 kalikan 6 itu 36. Ditambah dengan ini 2 kalikan 1 itu 2. Ditambah dengan 7 kalikan 1 itu adalah 7. 36 ditambah 2 itu 38. 38 ditambah 7 itu adalah 45. Setara ya. Oke, maka ketemulah nanti B-nya 3, D-nya itu 2, E-nya itu 7. Jawabannya C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui reaksi redoks berikut setengah reaksi oksidasi. Oksidasi berarti yang biloxnya naik ya, Dek. Saya akan buat dulu di sini ada 2 KMNO4 ditambah dengan 5H2C2O4 3H2SO4 menjadi 2MnSO4 ditambah 10CO2 ditambah K2SO4 ditambah 8H2O. Ya, saya akan menentukan siapa yang mengalami perubahan bilox ya, yaitu Mn ke Mn
Nah, selanjutnya ada C. C ke C. Nah, oke. O itu adalah min 2 kalikan 4 itu min 8. K itu adalah plus 1. Min 8 tambah 1 itu min 7. Maka ME-nya plus 7. Di sini SO4 itu adalah min 2. Maka ME-nya plus 2. 7 ke 2. Maka biloxnya turun 5. Yang ditanya adalah setengah reaksi oksidasi ya. Berarti yang oksidasi adalah ini. H2CO2O4 menjadi CO2. Saya akan masuk langsung di sini ya. Yang mengalami oksidasi itu adalah H2C2O4 menjadi CO2. Oke, di sini yang mengalami perubahan bilox itu adalah C, C-nya 2, maka Mbak masukkan sini 2. Ya, selanjutnya oksigennya ada 4, oksigennya sudah 4. Lalu di ruas kiri ada H-nya 2, maka di ruas kanan saya letakkan H+. Ini karena suasana asam ya. H+-nya ada 2. Di ruas kiri elektronnya adalah 0, maka di ruas kanan juga wajib 0. Oksidasi itu elektronnya di kanan. Kalau reduksi nanti elektronnya di kiri. Nah, biar sama-sama 0, maka nanti ini kan 2+. Saya tambah dengan 2-. Kan jadi kedua ruas muatannya 0. Ya, paham ya? Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Fosfina atau pH 3 merupakan gas yang sangat beracun dan mudah terbakar. Nah, di udara membentuk fosfor 5 oksida dan uap air. Inilah fosfor 5 oksida. Ini adalah uap air. Nah, ini adalah fosfin. Nah, terus zat yang berperan sebagai pereduksi. Oke ya, saya akan buat di sini ada pH 3 ditambah dengan O2 menghasilkan P2O5 ditambah dengan 3H2O. Maka yang mengalami perubahan bilox itu adalah P-nya ya. P-nya kayak gini. Ya, lalu O2 menjadi O. Nah, oke. H itu adalah plus 1, maka plus 1 kalikan 3 itu plus 3, maka nanti P-nya adalah min 3. O itu adalah min 2 kalikan 5 itu min 10, maka nanti di sini plus 10. 10 bagi 2 itu adalah plus 5, mengalami oksidasi. O2 itu adalah unsur bebas, maka 0, biloxnya 0. H itu plus 1, maka plus 1 kalikan 2 itu plus 2, maka nanti sini min 2. 0 ke min 2 itu mengalami reduksi. Yang ditanya itu adalah pereduksi. Apa itu pereduksi? Pereduksi itu sama saja dengan reduktor. Apa itu reduktor? Reduktor itu adalah zat yang mengalami apa? Mengalami oksidasi, begitu ya. Yang mengalami oksidasi itu adalah pH 3. Jawabannya adalah A. 8. Diketahui reaksi disproporsionasi sebagai berikut ya. Saya buat di sini ada I2 ditambah dengan 6 KOH menghasilkan 5 KI ditambah dengan KIO 3 ditambah dengan 3H2O. Jika 1,5 mol I2, ini adalah 1,5 mol, mengalami reaksi disproporsionasi, jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, sekarang saya akan tuliskan dulu rumusnya ya. Jumlah mol elektron yang terlibat itu rumusnya adalah koefisien elektron atau nanti elektron yang terlibat ya, dibagi dengan koefisien I2, karena mol yang diketahui adalah molnya I2 dikali dengan mol I2. Nah, koefisiennya I2 itu kan sudah ada ya, 3 ya. Ini koefisiennya. Lalu molnya itu adalah 1,5 mol. Nah, sekarang saya akan mencari koefisien elektronnya ya, atau perkalian elektronnya. Di sini I2 itu kan unsur bebas ya, maka biloxnya adalah 0. Nanti menjadi KI
ini adalah plus 1, maka I-nya min 1. 0 ke min 1 itu turun 1 ya. Selanjutnya menjadi KIO3. O itu adalah min 2 kalikan 3 min 6. K itu adalah plus 1. Min 6 tambah 1 itu adalah min 5. Maka I-nya adalah plus 5. Ini nanti biloxnya naik 5. Maka nanti elektronnya tinggal dikali ya. Koefisien elektron itu perkalian silangnya. Maka 1 kalikan 5. Jawabannya 5. Kita masukkan angka di sini 5. 5 dikali 1,5 dibagi 3 itu adalah 0,5. Maka jawabannya adalah 2,5 mol. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan reaksi redoks berikut. Setelah reaksi disetarakan, perbandingan antara ion Cr2O72- dengan AsO43- yang ditanya tuh koefisien ini dan ini saja ya. Maka adik tuh nggak perlu setarakan total ya. Kita lihat aja di sini. Ada Cr2O72- ditambah dengan AsO33- menghasilkan Cr3+ ditambah dengan AsO43-. Cr ke Cr, As ke As. Ya, di sini Cr-nya ada 2, loh kok sini cuma 1 aja, maka Mbak setarakan 2. Di sini adalah ion, kita lihat 3+, maka saya buat sini adalah 3+. O adalah min 2 kalikan 7 itu min 14. Min 14 tambah berapa biar min 2, maka nanti sini ada plus 12. Saya bagi dengan 2, maka nanti plus 6. Plus 6 ke 3, maka nanti turun 3. Saya kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena Cr yang terlibat ada 2. Lanjut, AS-nya 1, AS-nya 1 is oke. Min 2 kalikan 3 itu adalah min 6. Min 6 tambah berapa biar min 3? Maka jawabannya plus 3. Selanjutnya, O adalah min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 3 itu adalah plus 5. 3 ke 5 maka biloxnya naik 2. Oke, min 3 kalikan 2 itu adalah 6. Ini adalah plus 2. Kita itu ya dek, sederhanakan. 2 bagi 2 adalah 1. Min 6 bagi 2 itu adalah 3. Maka tinggal kita kalikan silang. Sini kali 1, sini kali 3. 1 kalikan ini, makanya koefisiennya 1 ya. Lalu 3 dikalikan sini, makanya koefisiennya 3. Paham ya? Maka perbandingannya adalah 1:3. Tidak perlu disetarakan total ya. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan persamaan reaksi redoks dalam larutan basa berikut. Pernyataan yang benar. NO2- ditambah dengan Al menghasilkan NH3 ditambah dengan AlO2- suasana basah. Oke. N mengalami perubahan bilok, Al mengalami perubahan bilok. O itu min 2 kalikan 2 itu adalah min 4 ya. Maka min 4 tambah berapa biar min 1? Maka plus 3 ya dek. Ya, 3 kurangi 4 kan min 1. Oke. Selanjutnya, H itu plus 1 kalikan 3 maka plus 3, maka N di sini adalah min 3. Al adalah unsur bebas 0. Min 2 kalikan 2 min 4. Min 4 tambah berapa biar min 1 plus 3. 0 ke 3 itu biloxnya naik 3. 3 ke min 3 itu biloxnya turun 6. Lalu saya kalikan silang, ini sederhanakan dulu ya. Ini 1, 6 bagi 3 adalah 2. Nanti sini kalikan silangnya 1, nanti sini dikali 2. Oke yuk. 1 tuh ini ke sini ya. Maka nanti NO2- ditambah ini 2-nya ke sana dan ke sana. 2Al menjadi NH3 ditambah 2AlO2-. Suasana basah, setarakan elektronnya. Hafalannya adalah EHO gitu ya. Elektron disetarakan dulu, nanti baru H, baru O. Elektron di ruas kiri adalah min 1, elektron di ruas kanan itu adalah min 2. Sisi yang kekurangan elektron nanti akan saya tambah OH-.
Sisi sebaliknya saya tambah H2O. Nah, di sini kan min 2, berarti biar sama-sama min 2 kan saya tambah 1, negatif 1. Jadi kan min 2. Maka nanti sini koefisiennya 1. Min 1 ditambah min 1 itu kan min 2. Cuman kalau koefisiennya 1 kan gak usah ditulis ya, maka kayak gini aja. Lah, dari penambahan OH min ketemulah jumlah H-nya berapa, Dek? Jumlah H-nya adalah 1. Loh, kok di sini 3? 3 tambah 2 tambah banyak dong. Maka di ruas kanan itu tidak butuh H2O. Justru dalam kasus ini nanti OH- sama H2O berada di satu ruas ya, karena di ruas kanan H-nya tuh 3. Ya, saya tambah ya. Ini berarti kurang cukup. Ditambah dengan H2O. Nah, ini produk ya. Nah, di ruas kiri H-nya udah 3 nih. Ini kan 2 tambah 1 3. H-nya sudah setara. Oksigennya 2 ditambah 1 itu 3, 3 ditambah 1 4. Ruas kanan 2 kalikan 2 itu juga 4. Ya, udah setara ya. Aluminiumnya 2, aluminiumnya 2, N-nya 1, N-nya 1. Total elektron yang terlibat dalam reaksi sebanyak 3. Salah ya, berarti 1 dikalikan 2 harusnya 2. Koefisien amoniak pada reaksi setara adalah 1. Amoniak itu ini. Betul ya, koefisiennya 1, maka betul. H2O merupakan salah satu hasil reaksi. H2O itu di ruas kiri nih. Maka itu adalah bukan hasil reaksi, justru nanti pereaksi. Aluminium sebagai zat pengoksidasi. Pengoksidasi itu sama saja dengan oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti biloxnya artinya turun. Apakah aluminium tuh biloxnya turun? Ternyata aluminium tuh 0 ke 3, maka biloxnya naik. Maka aluminium sebagai reduktor. Salah juga ya. Yang terakhir, ion nitrit. Nitrit itu adalah NO2- mengalami oksidasi. Nitrit mengalami reduksi. Biloxnya turun. Maka harusnya reduksi. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham ya. Simak kembali video Math Chem Privat lainnya. Assalamualaikum.